Terima kasih Pak Helmi selaku moderator. Selamat pagi. Semua sehat-sehat ya? Baik. Ada yang semester 9? Ada ya? Semester 9 berarti sudah 4 tahun studi ya? 4 tahun lebih. Ini rata-rata semester 7. Semester 7. Ada yang semester 11? Oh, berarti semua baru bertemu saya ya? Karena saya 4 tahun ini tidak ada di kampus, oleh karena harus urusan studi. Baru tanggal 3 Juni kemarin, saya menyelesaikan studi di Universitas Negeri Yogyakarta untuk bidang manajemen pendidikan. Jadi sama seperti Pak Helmi ya. Nama lengkap sudah ya? Biasa disapa dengan Edi. Sekarang kami tinggalnya di Pastori 1, Jemaat Paula Tribuana Kalapahi. Karena saya diikuti istri, seorang pendeta. Tapi rumah induknya itu ada di Mola ya. Masih tetangga dari Batu Nirwalan. Baik, saudara calon guru, saya sapa calon guru ya. Mau tahu? Saudara calon guru yang saya hormati, oleh panitia saya dikasih kepercayaan untuk menyampaikan materi ini dengan judul Etika dan Profesionalisme Guru di Masa Pandemik. Saya tambah satu kata atau 2 kata lagi, etika dan profesionalisme guru di masa pandemik. Kalau di judul panitia, etika dan profesionalisme guru. Titik di situ ya. Saya tambah lagi di masa pandemik atau di masa COVID. Kenapa? Supaya Anda juga harus sadar dari sekarang bahwa Anda ini angkatan yang ber-PPL di masa pandemik. Begitu ya. Tidak di masa normal, tapi ini di masa pandemik. Sehingga wawasan ke-COVID-an, tahu ke-COVID-an? Atau ke-pandemikan juga harus Anda miliki. Jadi tidak, ketika saudara di lapangan, saudara dinilai mahasiswa PPL yang sembrono karena tidak taat pada aturan-aturan COVID gitu ya. Karena itu judulnya Etika dan Profesionalisme Guru di Masa Pandemi. Ada 3 konsep dasar di situ dari judul ini. Yang pertama itu etika. Yang kedua profesionalisme guru. Dan yang ketiga pandemi COVID. Saya ulangi ya. Yang pertama itu etika, yang kedua profesionalisme guru, dan yang ketiga pandemi COVID. Ini ya. Oke. Ini sengaja saya pakai Zoom biar setelah ini kita bisa nonton lagi di Zoom-nya ya. Pakai layar ya? Pakai layar. Baik, kita lanjut ya, tidak terganggu. Jadi kita bicara tentang etika bagi
calon guru atau bagi mahasiswa PPL, ini kita bicara tentang apa yang pantas dan apa yang patut untuk saudara. Betul ya? Apa yang harus dan apa yang tidak harus. Apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Jadi sudah ada rambu-rambunya. Sudah ada tanda-tanda yang akan memberi kepada Anda batasan-batasan mana perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lalu tentang profesionalisme guru, itu kita bicara tentang pikiran atau komitmen dari guru untuk menunjukkan keahliannya. Tentu dalam melaksanakan tugas-tugas. Lalu kita bicara tentang pandemi COVID, itu kita bicara tentang situasi yang mengubah manusia hari ini. Betul? Apakah Anda merasa Anda sudah sedikit berubah karena COVID? Iya. Itu harus kita sadari ya. Kita duduk harus mengatur jarak, walaupun ada yang lebih senang dekat-dekat, harus menggunakan masker, tahu etika batuk dan bersin, dan seterusnya, dan seterusnya. Coba dibuat bagaimana supaya connect. Tapi ini bisa dibaca. Layarnya tidak apa-apa. Maksudnya di apa? Di supaya sambung. Gimana caranya? Ada sementara Zoom. Baik, sambil ini saya berdiri ya supaya kita tidak terganggu dengan Pak Welan punya manajemen LCD-nya. Oke. Jadi ada 3 hal tadi ya. Pertama apa? Etika, profesionalisme guru, dan yang ketiga pandemi COVID. Nah, bicara tentang etika, bicara tentang apa yang patut dan apa yang pantas dilakukan. Ya. Sekarang kita mulai dengan etika. Ya. Kalau bicara tentang etika, itu ada 3 hal penting yang perlu kita pahami. Aspek-aspek etika itu ada 3. Yang pertama itu tujuan dari etika. Apa tujuan dari etika? Etika itu dihadirkan untuk apa? Atau mengapa hari ini saudara perlu dibekali tentang etika? Gitu ya. Yang kedua, aspek kedua dari etika itu adalah modalitas. Ini istilah yang sering saudara dengarkan, modal ya. Modal itu sama dengan apa? Ya, sama dengan uang ya. Bisa. Oh, ya. Lalu ketiga itu tindakan. Jadi aspek etika yang ketiga adalah tindakan. Nah, kita mulai dari yang pertama, tujuan. Jadi etika itu bertujuan untuk, jadi khusus etika di sekolah, itu bertujuan untuk menjamin pelaksanaan fungsi sekolah. Jadi kalau kita diatur dengan etika, itu tujuannya supaya bisa menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi dari sekolah. Anda ini PPL di sekolah atau di mana? Iya. Anda hadir di sana tentu untuk mendukung pencapaian tujuan sekolah.
pelaksanaan fungsi-fungsi sekolah. Fungsi sekolah itu ada dua. Yang pertama itu memberi kepada siswa bekal dasar. Ya, saudara belajar di Undrip ini juga saudara belajar bekal dasar. Tidak semua bekal yang nanti Anda butuhkan di masyarakat itu diberikan di sekolah. Yang diberikan itu cuma bekal dasar. Jadi ada beda bekal dasar dan bekal, begitu ya. Jadi kita memberi saudara bekal dasar. Jadi hal-hal yang sifatnya itu prinsip, yang sifatnya dasar, yang sifatnya esensial, yang sifatnya penting untuk diingat, diketahui dan dapat dikerjakan, dilaksanakan. Fungsi sekolah yang kedua itu memberi latihan-latihan hidup. Kalau di sekolah saudara diajarkan untuk tidak suka nyontek, itu satu latihan hidup supaya ketika saudara di masyarakat nanti tidak suka mencuri. Ya, karena menyontek itu kan mencuri juga kan? Mengambil pikiran orang lain. Nah, jadi tradisi mencuri itu dimulai dengan kebiasaan nyontek. Jadi kalau dilarang tidak boleh nyontek, itu latihan dasar supaya ketika Anda di masyarakat tidak boleh mencuri. Kalau saudara diajarkan tahu harus menghargai guru, kepala sekolah, teman-teman di sekolah, itu latihan-latihan hidup supaya ketika saudara di masyarakat tahu menghargai orang lain. Apakah mereka yang usianya lebih tua, atau mereka yang punya jabatan, atau mereka yang usianya di bawah dari Anda sekalipun. Kalau saudara diajarkan supaya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu supaya ketika di masyarakat tidak boleh suka membuang sampah sembarangan. Nah, bahkan tidak boleh menjadi sampah. Ya toh? Jadi sampah artinya dia selalu menjadi sumber masalah. Tujuan etika yang berikut menciptakan tatanan sekolah yang lebih baik. Jadi sekolah itu kan tempat belajar. Supaya proses belajar bisa berlangsung dengan baik, maka harus ada etika yang bisa mengatur. Ya. Aspek etika yang kedua selain tujuan tadi adalah modalitas. Nah, modalitas itu berkaitan dengan cara apa yang dipakai untuk mencapai tujuan beretika tadi. Cara itu ada hubungan dengan tiga hal. Yang pertama itu sarana, aturan, dan kode etik. Saya beri contoh, begitu saudara sampai di sekolah akan dikasih tahu tata tertib. Tata tertib untuk guru BPL. Nah, itu modalitas ya, itu sarana, itu cara untuk Anda bisa mewujudkan etika yang baik. Jadi saudara baca di tembok-tembok atau dipajang di papan situ tata tertib guru PPL atau tata tertib siswa, tata tertib atau kode etik guru misalnya. Nah, itu aspek modalitas dalam etika. Kemudian aspek ketiga itu tindakan. Tindakan itu ada tiga, yaitu wawasan kita, kompetensi, dan juga perilaku. Jadi etika itu akan terlihat pada apa yang menjadi perilaku atau perbuatan atau tindakan kita di sekolah. Saudara dianggap beretika atau tidak, itu ketika saudara menginjaki kaki pertama di sekolah A. Apa yang saudara lakukan? Begitu ketemu piket, apa yang saudara lakukan? Salam atau wassalamualaikum atau selamat pagi. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Anda orang yang beretika. Itu tindakan, itu aspek tindakan dari etika.
Tapi kalau Anda tidak memberi salam apa-apa, pergi terus menabrak meja etika, meja etik ya, ya, meja piket, sorry, meja piket, etiket ya, itu dianggap tidak beretika. Wah, ini orang atau bukan orang? Orang-orangan ya. Kelihatannya orang, tapi perilakunya orang-orangan. Nah, itu tidak boleh. Jadi etika itu akan terukur dari tindakan kita, dari perilaku kita. Atau saudara begitu bertemu dengan siswa, ini yang laki-laki, siswa perempuan, karena dia sangat cantik, Anda tidak segan-segan pegang tangannya. Wah, itu pasti siswa itu akan marah loh. Bapak ini kan baru calon guru, kok sudah gaya sekali nih. Nah, ini tidak beretika. Jadi tindakan itu juga dianggap tidak beretika. Atau teriak-teriak di sekolah ya. Buka, kalau yang laki-laki buka kancing baju bagian atas ya. Katanya bilang panas ya. Tapi nah itu juga tidak beretika. Jadi calon guru atau mahasiswa pelaku pendidikan, pelaku pembelajaran. Bahkan guru itu dianggap sebagai sumber daya utama dari seluruh proses dan sistem di sekolah. Sedangkan sumber-sumber daya lain misalnya kurikulum, sarana, apalagi kesiswaan, apalagi pembiayaan, itu mengikuti. Jadi guru sebagai sumber daya utama. Jadi kalau guru tidak merencanakan satu aktivitas belajar yang berarti, maka tidak akan ada tercipta aktivitas belajar atau aktivitas pendidikan. Jadi guru itu seperti lokomotif kereta ya. Saudara pernah naik kereta? Kereta api maksudnya, bukan kereta mainan ya. Kalau belum bayangkan saja bahwa sekarang kita di atas kereta. Yang di depannya itu apa? Lokomotif. Jadi yang penariknya itu ya. Sedangkan yang di belakang adalah gerbongnya. Gitu ya. Jadi bayangkan saja bahwa kita sedang dalam kereta ya. Sudah bayangkan? Ya. Saya dengan Pak Helmi ini adalah ya drivernya gitu ya. Masinis ya. Jadi yang menyetir, yang mengendalikan. Sedangkan kalian adalah penumpang. Begitu ya. Jadi lokomotifnya. Jadi guru itu adalah lokomotif. Kemana guru pergi, siswa akan ikutinya. Followernya itu adalah siswa. Yang kedua, guru sebagai faktor pertama dan menjadi figur penting bagi siswa. Nah ini semua yang dimiliki oleh guru, jadi performanya, tampilannya, mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut, itu akan memberi pesan dan kesan kepada siswa. Saudara belum berbicara, tapi saudara masuk saja di sekolah, itu sudah memberi pesan dan kesan. Pesannya apa? Pesannya bahwa sang sumber belajar, sang inspirator, sang motivator, sang leader sudah masuk. Tapi kesannya apa? Berwibawa, baik, apalagi
bersahaja, ya. Oh, kamu suka guru yang senyum, murah senyum. Ya, murah senyum bisa. Ani suka yang murah senyum. Apalagi? Tegas, disiplin, itu kesan, ya. Jadi begitu saudara menginjaki kaki di gerbang pintu sekolah, itu saudara sudah memberi pesan dan kesan bagi anak murid. Karena menjadi figur penting, figur sentral, ya. Lalu guru sebagai pemberi teladan dan sebagai jiwa dari seluruh proses pendidikan. Bisa tidak Anda melihat jiwa guru? Jiwa bisa dipegang, bisa diraba, bisa dibayangkan, bisa? Bisa. Jadi jiwa itu apa? Akan terlihat dari apa? Semangatnya, ya, gitu ya. Pembawaannya, cara berkata-katanya, raut wajahnya, tadi bilang senyumnya, apalagi cara berbicara, cara menanggapi siswa. Nah, itu jiwa. Jadi semua yang positif di sekolah itu bersumber dari sang pemahat jiwa. Siapa itu? Guru. Jadi kalian adalah pemahat jiwa siswa. Kalau siswanya itu temperamental, artinya suka marah, meledak-ledak, maka sang pemahatnya yang bertangan, ya, kasar. Tapi kalau siswanya itu punya kehulusan budi, selamat pagi Ibu, selamat siang Bu, itu berarti sang pemahat jiwanya itu punya kehulusan budi. Kita di alur susah ya, teriak-teriak saja. Ujung sana tuh sini. Kecuali di Mali, ya Mali karena datar jadi jarang teriak. Tapi kalau pergi di Kolana, kampungnya Ibu Christine, itu mendaki menurun, jadi pasti teriak-teriak, ya. Jadi orang Alor kan tinggal di daerah topografinya bergunung-gunung. Jadi kalau ngomong di tetangga itu kan harus teriak. Betul, ya? Kalau tidak teriak, itu belum bicara, gitu ya. Waktu saya dengan Ibu Christine ke Jogja, kita bertelepon dalam kamar kos, orang satu RT datang lihat kita, itu ada masalah apa? Ternyata kami lagi nelpon dengan keluarga. Orang Timur kok telepon teriak-teriak, ya. Jadi saya cerita, karena kami di sana daerahnya itu bergunung-gunung. Kalau ngomongnya itu seperti orang Jawa, tidak kedengaran suara. Jadi harus teriak. Gitu. Tapi poinnya adalah, saudara harus bisa memahat jiwa yang berbudi. Jadi kehalusan budi, ya, tahu etika, menghargai orang. Guru juga sebagai benteng moral terakhir suatu bangsa. Anda bisa berpacaran tidak dengan siswa di sekolah? Ya? Bisa atau tidak bisa? Ini juga diatur dalam etika. Tidak bisa, ya? Tapi kalau suka bisa tidak? Rasa suka? Ya? Ya, misalnya suka sepeda motornya. Ya. Setiap yang pernah kuliah di FKIP itu pasti akan dibahas. Apakah guru bisa berbicara dengan siswa atau tidak? Dalam pengalaman, ada guru menikah dengan siswanya. Tapi setelah siswa itu tidak lagi jadi siswa. Dia sudah jadi sarjana, gitu ya. Nah, ini ada hubungan dengan aspek-aspek moral. Artinya begini, karena saudara itu adalah memberi teladan, pemahat jiwa, maka harus bisa mengatur perilaku sebegitu rupa, sehingga ada nilai-nilai moral yang tidak boleh dilanggar. Jadi, seorang guru atau calon guru sekalipun, dia punya standar moral dalam berperilaku. Tidak sembarangan, ya. Misalnya, saudara pergi colek pinggangnya atau bahunya siswa. Itu dibenarkan tidak? Tidak boleh. Nah, ini yang disebut dengan standar moral. Jadi ada standar moral. Jadi itu tidak pantas
dan tidak patuh. Karena dianggap tidak bermoral. Jadi perilaku itu dianggap menyimpang. Karena saudara sebagai guru, walaupun masih mahasiswa, dan siswa itu sebagai anak didik. Jadi itu tidak boleh. Jadi polisi atau jaksa atau hakim atau siapapun mungkin bisa disuap. Tetapi guru itu tidak boleh. Karena dia sebagai benteng moral terakhir suatu bangsa. Di Quran kan kita baca ada pejabat-pejabat juga yang disuap kan? Bahkan penegak hukum pun disuap. Tapi guru tidak boleh disuap. Apalagi hanya disuap dengan permen saja. Nah itu tidak boleh ya. Saudara dikasih permen sudah senang, jadi dikasih nilai 10. Jadi benteng moral terakhir satu bangsa itu ada pada siapa? Pada guru. Ya, saudara adalah calon guru. Jadi belajar untuk membangun benteng moral dan melalui guru ilmu pengetahuan etika dan moral ditanamkan dan dikembangkan pada diri siswa. Nah, saya ngomong begini, saudara bangga tidak menjadi calon guru? Karena Anda diangkat pada satu level yang lebih terhormat. Tepuk tangan dulu. Ya, terhormat. Karena pada saudara itu ada harapan dari siswa. Ya, sudah. Kemudian lingkup kode etik guru. Ini ada kurang lebih ada 4 ya. Bisa 5-6, tapi saya mencatat ada 4. Lingkup kode etik guru itu mengatur hubungan guru dengan siswa. Siswa itu sebagai subjek layanan, sebagai anak didik, itu ada etika yang mengatur hubungan saudara dengan siswa. Ya, sebentar akan kita bahas. Kemudian lingkup yang lain, hubungan guru dengan orang tua siswa. Jadi ingat bahwa siswa yang saudara ajarkan dia, itu dia punya orang tua yang melahirkan dan membesarkan. Dia datang dari orang tua yang sudah mendidiknya, sudah mengasuhnya. Jadi ada hubungan siswa dan orang tua. Dan saudara juga akan berhubungan dengan orang tua siswa. Kemudian hubungan guru dengan rekan guru. Rekan guru saudara di tempat PPL itu ada 2. Rekan guru mahasiswa PPL dan rekan guru di sekolah. Guru yang sudah lama di sana, selama ini menjadi yang mengajar di sana. Jadi rekan guru mahasiswa PPL dan rekan guru di sekolah. Nah, itu harus juga ada hubungan yang baik. Kemudian hubungan guru dengan pemerintah. Ingat bahwa sekolah itu dia berada di bawah naungan pemerintah untuk sekolah negeri. Sekolah swasta berada di bawah naungan yayasan. Jadi kalau saudara PPL-nya di yayasan, di sekolah yayasan, harus bertanya, ini pemiliknya dari yayasan mana? Biasanya di plan itu, papan nama begitu kita masuk sekolah langsung terbaca di situ ya. Misalnya kalau sekolah-sekolah milik GEMI ditulis Yayasan Pendidikan Kristen. Untuk negeri biasanya sekolah-sekolah itu ditulis nama dinas pendidikannya atau pemerintah Kabupaten Alor dinas pendidikan. Ada hubungan yang lain yang masuk dalam lingkup kode etik, itu hubungan guru dengan organisasi profesi. Itu nanti setelah saudara jadi guru. Sekarang kita masuk di 9 kode etik guru. Ada yang sudah download? Bisa di-download ya, di googling.
Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Nanti makalah ini saudara fotokopi, jadi jangan tulis dulu, ikuti saja ya. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Ada berapa pokok di situ? Enggak, di poin pertama itu ada berapa pokok? Ada berapa hal yang penting di poin pertama? Berapa kata kunci itu? 2 ya? Ya, pertama. Ya, yang pertama itu membimbing anak didik, yang kedua manusia yang berpancasila, gitu ya. Jadi untuk kode etik yang pertama mengatur tanggung jawab saudara terhadap siswa. Jadi saudara diminta membimbing. Yang pertama membimbing, bukan mengajar ya. Kalau mengajar itu aspek pengetahuan atau aspek ilmunya saja. Sedangkan membimbing itu semua dimensi. Jadi semua hal yang harus siswa terima dari saudara, itu harus saudara kasih. Jadi aspek ilmunya ya, tapi juga keteladanannya, nilai-nilainya, skillnya. Saya waktu PPL di SMA Kristen 1 di Kupang ya. Saya selesai mengajar, ada mahasiswa PPL yang datang. Apakah Pak sudah jadi guru, dia tanya. Di dalam hati, wah senang juga kira-kira. Jadi artinya pasti siswanya senang. Memang waktu itu saya sudah ngajar kata kasasi. Jadi ketika berhadapan dengan para siswa di SMA itu tidak ada masalah gitu ya. Sudah sering dilihat di kelas. Karena saudara begitu masuk di kelas dan ada 20 pasang mata menatap Anda, wah, Anda bisa salah tinggal. Ini apakah kaki saya yang satu pendek atau satu panjang, atau rambut saya belum disisir, atau bedak saya terlalu tebal misalnya ya. Jadi 1001 macam prasangka pada diri kita sendiri itu bisa terbangun. Tapi kalau saudara sudah bisa fokus dengan tanggung jawab saudara membimbing siswa, tidak masalah. Jadi mau 20 pasang mata atau 20 kali 2 pasang mata, tidak masalah gitu ya. Anda sudah siap untuk membimbing mereka. Bila perlu kalau mereka tidak lihat Anda, tolong lihat saya gitu. Jadi agak percaya diri sedikit, tidak apa-apa. Ya, perhatikan saya. Dalam hati, wah ini kalau mereka lihat saya terus salah tingkah juga. Tapi harus percaya diri. Yang di belakang perhatikan saya, itu Anda mana? Anda mana? Petleng. Tanya ini. Petleng itu tanya saya bilang. Ini Nehemia Van Pada kenal aku tidak? Pasti takut mereka gitu ya. Jadi dalam hati ini pukul mental juga kan? Ya, apalagi yang SMA itu. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Kata kuncinya pada kata kejujuran profesional. Jadi kalau Anda menilai siswa untuk mata pelajaran tertentu atau untuk tes tertentu, itu tidak ada orang yang bisa mengganggu-gugat saudara punya penilaian. Jadi Anda mulai belajar untuk secara profesional menilai siswa. Secara profesional mengajar, membimbing dan juga menilai siswa. Di tangan Anda, siswa itu akan diubah. Kalau Anda goreng jagung, pernah goreng jagung? Kalau yang tidak pernah goreng jagung, pulang belajar goreng jagung. Kalau kita goreng jagung itu, jagung sebelumnya kan berwarna putih ya, atau kuning kalau jagung. Tapi setelah digoreng, dia berubah warna. Rasanya juga berbeda. Kalau mau dibikin cita rasanya lebih enak lagi, ditambah misalnya gula ya, atau ditambah
atau digoreng pakai mentega, atau dikasih apa begitu supaya enak ya. Nah, seperti anak didik seperti itu juga di tangan saudara, itu anak-anak akan berubah gitu ya. Tentu untuk menjadi baik. Kemudian yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan ya. Seperti tadi itu. Biasanya yang duduk di paling belakang itu istilah kita masa dulu apa ya? Itu legend gitu ya, yang duduk di belakang. Barisan belakang itu pasti yang legend ya, sedikit berdiri. Kau kenapa berdiri? Ini Pak, saya lagi gini. Atau itu cari muka juga. Bisa legendnya itu legend di kelas itu, tapi juga legend di Petleng, legend di Petabua sana, legend di Kampung Baru gitu ya. Jadi selalu disebut-sebut dia namanya. Jadi apakah Simon atau namanya Abdullah atau namanya itu Made gitu ya. Ya, tapi yang di depan itu biasanya mereka mau belajar ya. Walaupun kadang-kadang datang terlambat juga terpaksa duduk di depan juga. Kau tinggal di mana? Mabu, duduk di depan sini. Garuh kepala dia. Tapi kalau sekali Anda bikin begitu, mereka belum, jangan main-main. Itu Ibu Marta begitu-begitu, tapi kemudian guru memelihara hubungan yang baik dengan, menciptakan suasana kehidupan sekolah, memelihara hubungan dengan orang tua. Ini perlu sekali. Biasanya ada pertemuan-pertemuan sekolah dengan orang tua di awal dan akhir semester ya. Tapi kalau ada hal tertentu biasanya orang tua dipanggil juga. Biasanya ada kasus atau ada agenda yang penting untuk dibahas. Itu saudara bisa terlibat untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Guru memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat yang lebih luas. Nah, di sekolah itu masyarakat yang pertama itu di mana? Atau siapa mereka? Iya, masyarakat internal itu siswa, tapi eksternal itu ada di mana? Di sekitar. Jadi kalau misalnya SMA Kristen 1 Kalabahi, itu masyarakat yang dimaksudkan adalah warga di Wetabua. SMK Negeri 1 Kalabahi, masyarakat sekitar yang mana? Lanbo, betul ya. SMK Negeri 2, masyarakat sekitar di SMK di Mebung ya. Ya. Oh 3. Ya. Kalau SMA Negeri 2 di Mola. Nah, itu perlu kita membangun hubungan yang baik juga. Kalau tidak kan biasanya kena lempar kan. Jadi kadang-kadang lempar-lempar juga kan. Guru secara sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya ya. Ini perlu diperbaiki atau ditingkatkan waktu, jadi step by step ya, dari waktu ke waktu perlu ditingkatkan. Jadi sekalipun saudara sudah dibekali dengan sejumlah ilmu di mata kuliah di kampus, tapi ketika PPL harus juga banyak belajar lagi. Bisa bertanya pada guru senior, bisa juga membaca buku, membaca jurnal atau di internet ya, bisa.
untuk menambah pengetahuan saudara. Kemudian guru menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan sama guru. Ini perlu. Jadi sumber bertanya Anda yang pertama sekali di sekolah itu adalah guru. Guru siapa? Guru pamong. Jadi guru yang membimbing saudara. Nanti begitu saudara sampai akan diperkenalkan siapa guru pamong. Dan biasanya guru pamong itu satu disiplin ilmu dengan saudara. Jadi kalau Pak, pasti guru pamongnya Pak juga. Kalau bahasa Inggris, guru pamongnya pasti bahasa Inggris, gitu ya. Walaupun itu tidak selamanya seperti itu. Jadi ada sarjana PMB atau PPKI mengajar juga agama Kristen. Tetapi Anda punya kewajiban harus membangun hubungan yang baik dengan mereka. Lalu selain guru pamong, harus juga membangun hubungan dengan guru-guru yang bukan guru pamong atau non pamong. Jangan saudara hanya tegur sapa dengan guru pamong saja karena takut tidak dapat nilai. Tapi dengan semua guru harus membangun hubungan yang baik. Tegur sapa, ya sopan santun, tahu berterima kasih, minta maaf, terima kasih, itu perlu saudara ucapkan ya, atau kerjakan ketika ada di sekolah. Lalu bersama-sama memelihara, membina, meningkatkan mutu organisasi guru ya. Nanti setelah jadi guru dulu. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah. Nah, Anda PPL, tetapi Anda melaksanakan tugas guru yang sesungguhnya. Jadi ikut menentukan juga mutu di masing-masing sekolah. Ya. Sekarang kita pindah. Ya. Kita bicara profesionalisme. Ini yang kedua. Di mata kuliah profesi pendidikan, saudara sudah belajar kan? Jadi, profesionalisme itu satu pemikiran dan komitmen dari anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan secara terus-menerus. Nah, tentu yang dimasukkan di sini adalah profesi guru. Maka bicara profesionalisme, maka bicara komitmen saudara untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian secara terus-menerus. Ada juga istilah profesional, itu orang yang menguasai bidangnya. Jadi profesional di bidangnya. Kalau saudara bidang agama Kristen, pendidikan agama Kristen, saudara harus menguasai bidang PAK. Kalau bidang bahasa Inggris harus menguasai bahasa Inggris. Ada 6 ciri orang yang profesional. Yang pertama itu tahu sedetail-detailnya bidang yang digelutinya atau ditekuninya. Ya. Jadi kalau saudara PAK maka harus menguasai bidang PAK. Begitu pula yang bahasa Inggris. Harus mendalami bahasa Inggrisnya. Lalu sebagai tempat bertanya. Jadi sedikit-sedikit Anda akan ditanya. Jadi sekurang-kurangnya saudara ditanya oleh siswa. Jadi kalau guru yang tidak pernah mendapat pertanyaan siswa itu dianggap guru apa tuh? Bisa jadi siswanya sudah pintar-pintar. Yang kedua, siswanya tidak yakin gurunya tahu. Jadi tidak ditanya. Jadi harus menjadi tempat bertanya, gitu ya. Lalu mempunyai kode etik, ya tadi sudah kita bahas ya. Jadi saudara kalau jadi guru akan diikat oleh kode etik atau terikat pada kode etik. Keputusannya independen. Jadi saudara memberi nilai kepada siswa itu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk keluarga sekalipun, gitu ya. Jadi
pimpinan sekalipun tidak bisa mendikte Anda, ini anak saya jadi kasih nilai bagus ya. Itu artinya saudara tidak independen. Lalu mempunyai organisasi profesi. Lalu ada 4 tahap menuju guru profesional. Nanti kita lihat Anda ini ada di tahap keberapa. Yang pertama itu tahap penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Tahap penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Nah, tahap ini memperlihatkan satu tahap di mana calon-calon guru dipersiapkan di perguruan tinggi, diajar dengan kurikulum tertentu oleh orang-orang yang kompeten dan pada jangka waktu tertentu mengikuti sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi tersebut. Jadi saudara sekarang ini ada di tahap ini. Hanya dari segi waktunya saudara tidak akan, ya, jadi ini sudah berapa tahun? 3 tahun ya, 3 sampai 4. Jadi 1 tahun lagi, atau paling lama 2 tahun lagi, saudara akan menjadi guru. Ya. Tahap kedua, tahap induksi. Induksi guru pemula berbasis sekolah. Induksi guru pemula berbasis sekolah. Jadi nanti saudara ketika sudah ada di sekolah, saudara akan dibina atau dibimbing atau digembleng atau didampingi atau difasilitasi untuk bagaimana mempersiapkan guru menjadi guru yang baik. Jadi ada in-house training atau pelatihan-pelatihan yang sekolah buat untuk saudara, bisa itu ya, atau disuruh untuk harus magang ke sekolah yang lain lagi misalnya. Jadi ada saja program-program induksi yang dibuat itu. Atau saudara istilahnya cangkok pada guru senior, begitu ya. Jadi satu tim dengan guru senior. Jadi tidak langsung mengajar di situ. Atau saudara observasi dulu. Nah itu program-program induksi. Tahap ketiga, profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi. Jadi ada program-program pemerintah, misalnya Dinas Pendidikan, atau kalau di sekolah swasta, program yayasan untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Jadi ada program diklat kompetensi atau BIMTEK gitu ya, pelatihan pengembangan bahan ajar atau K13, guru berprestasi. Nah itu biasanya diprogramkan oleh masing-masing institusi. Dan sifatnya itu lanjutan. Kalau yang tahap pertama tadi, tahap kedua tadi itu sifatnya itu untuk guru pemula. Sedangkan tahap yang ketiga itu untuk peningkatan kompetensi pada tingkat lanjutan. Lalu tahap yang terakhir itu profesionalisasi guru berbasis individu. Jadi ketika saudara sudah menjadi guru, itu saudara sendiri yang akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan profesional. Jadi kalau sudah punya gaji, sudah dapat tunjangan profesi, sudah bisa beli laptop, sudah bisa langganan wifi, atau beli paket data, sudah saudara sendiri akan mengembangkan diri. Jadi mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan disiplin ilmu saudara, atau mengikuti pelatihan-pelatihan online misalnya, macam-macam, atau pelatihan-pelatihan yang dikerjakan oleh pihak ketiga misalnya, itu bisa saudara ikut. Atau lomba-lomba karya tulis guru, itu bisa diikuti. Jadi keputusannya itu individu. Karena saya mau jadi guru profesional, saya harus mengembangkan diri sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda sekarang ada di posisi mana? Di pertama, kedua, ketiga, keempat?
Ya, ya baru di pertama ya. Karena Anda kan belum lulus toh? Atau ada yang merasa sudah lulus? Misalnya nanti minta Ibu Agus, Ibu kalau bisa saya wisuda, baru nanti ujian skripsinya menyusul. Karena dulu tahun 2012 itu begitu. Kuliahnya sudah terlalu lama dari 2003 sampai 2012 awal belum wisuda, mereka datang minta Bapak. Bapak kalau bisa mereka kuliah sudah lama jadi. Wisuda habis baru ujian skripsi katanya. Wah ini sudah terbalik ini. Jadi sudah pakai toga habis baru mulai tulis skripsi untuk ujian ya. Nah itu tidak boleh. Ya saudara sekarang baru di tahap pertama. Jadi jalan Anda masih panjang ya. Masa depan Anda itu masih panjang, masih lama. Yang terakhir tentang COVID. Jadi mahasiswa PPL Undrip harus punya wawasan ke-COVID-an. Tahu COVID toh? Singkatan dari? Ya, Anda cari sendiri di internet ya. Tapi jenis virus yang sekarang menjadi pandemik. Penyakit yang mengglobal begitu ya. Ini begini, saya tidak bicara virusnya itu. Tapi saya bicara situasi apa yang sekarang kita alami akibat dari virus ini. Anda yang punya HP, cari di Google situ, tulis kata VUCA. 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 Sudah. Pilih image atau gambar, jangan yang berita. Sudah ketemu? Sudah ya? Ya. Ada berapa hal yang dibicarakan di situ, VUCA itu? 4 ya. Pertama apa? Pertama ini singkat tadi. Kependekan dari VUCA tadi. Yang pertama apa? Ya? Bukan, itu ketiga. Yang pertama, V. Yang V-nya itu. Volatility. Yang bahasa Inggris ucapnya bagaimana? Volatility. Oke. Ulang coba, 1, 2, 3. Volatility. Itu dalam bahasa Mataru artinya apa tuh? Atau bahasa Dulolong artinya apa? Volatility. Jadi situasi yang terus berubah. Jadi satu kondisi yang akan terus berubah setiap saat ya. Jadi naik turun ya, fluktuatif. Situasi yang akan terus berubah. Apa yang berubah hari ini? Perkembangan COVID. Sebentar alur ini zona hijau, sebentar zona merah. Ini Anda tidak boleh mengeluh. Jadi Bapak kasih tahu kepada saudara, Anda tidak boleh mengeluh. Kalau Anda menghadapi volatility ini dengan mengeluh, maka Anda belum punya wawasan ke-COVID-an. Tidak boleh mengeluh. Kemarin hijau, hari merah lagi. Ini hijau, ini pasti sedikit merah lagi. Kenapa tidak boleh mengeluh? Karena ini situasi yang ya, satu realitas, satu kenyataan yang harus kita terima. Dan kita mesti beradaptasi. Bisa ya? Butuh orang-orang yang punya apa di sebelah kanannya tuh, jadi fukat. Vision ya. Jadi visi ya, butuh visi. Jadi kalau saudara sudah punya visi tentang tugas saudara sebagai mahasiswa PPL, Anda tidak akan terganggu dengan kita mau zona merah kok, zona hijau kok,
zona kuning kok, tidak berzona kok, saudara akan tetap fokus kepada visi. Visi saudara hari ini apa? Sebagai mahasiswa PPL, saya harus menjadi mahasiswa PPL terbaik. Mau tidak? Iya, tepuk tangan dulu. Kalaupun hanya satu orang yang menjadi mahasiswa terbaik, itu pasti saya. Jadi visinya harus seperti itu. Menjadi mahasiswa PPL terbaik. Fokus pada visi. Yang kedua, U-nya itu apa? Uncertainty. Ya, artinya apa? Ketidakpastian. COVID ini kapan berakhir? Tidak ada yang tahu. Karena vaksinnya belum ditemukan. Menimbulkan ketidakpastian, ya. Nah, kita butuh apa? Di sebelah kanannya, cek. Understanding, ya. Butuh pemahaman. Supaya kita tidak boleh stres. Ya, memang COVID itu sudah seperti itu. Menimbulkan ketidakpastian. Ini kira-kira jadwal ferry ke Baranusa ini jadi ikut tidak ya? Ke Atapupu ini jadi ikut tidak tahu, tidak. Memang situasinya begitu hari ini, tidak pasti. Tanggal 25 besok itu ada istilah apa ya? Penabisan para pendeta di desa Tarman, di gereja Tarmana. Tapi tadi malam kita dapat berita ketua sinode yang mau datang untuk melakukan penabisan tiba-tiba membatalkan diri. Karena menurut yang beliau sampaikan di media sosial, teman mereka yang satu kelompok di Batam waktu kegiatan minggu kemarin, itu waktu pulang dia singgah Jakarta, dan dia positif. Dan karena itu, Ibu Ketua juga dilarang untuk kemana-mana dan harus tes swab misalnya. Jadi ini sesuatu yang bisa menimbulkan ketidakpastian. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa dengan situasi ini, kita bisa melakukan penyesuaian diri. Mahasiswa PPL ini akan berhadapan dengan sekolah. Hari ini mereka masuk sekolah, tetapi Anda harus punya feeling bahwa minggu depan mungkin akan ke rumah. Siswa akan dirumahkan. Atau 2 minggu depan atau bulan depan siswa bisa dirumahkan. Atau akan sistem shift. Tidak boleh mengeluh. Itu sudah jadi fakta, sudah jadi realita. Kita harus beradaptasi, gitu ya. Jangan mengeluh. Ini karena di rumah jadi anak PPL dorong pulang kampung semua. Tidak boleh ya, karena understanding-nya sudah oke. Understanding-nya sudah bagus, gitu ya. Lalu yang ketiga, C-nya complexity. Artinya apa? Kerumitan, ya. Kerumitan, complexity. Jadi masalah ini sangat kompleks, sangat rumit. Seperti jaring laba, jaring laba-laba. Kita lihat jaring laba-laba saja kita pusing. Ada yang begini, ditarik sini gini, mutar-mutar begini. Di dalam ada spek di luar, ada paling luar lagi. Sangat kompleks masalah ini. Solusinya apa di sebelah? Laditi? Kejelasan ya. Ya. Kalau Anda bisa fokus kepada apa yang menjadi tugas saudara, maka itu jadi jelas. Kejelasan tugas. Tugas mahasiswa PPL apa? Nanti dijelaskan oleh panitia. Yang terakhir, ambiguity. Apa itu? Indonesia? Kemenduaan. Kemenduaan. Jadi dualisme ya, kemenduaan.
antara jadi tidak atau ini di persimpangan ke Mali atau ke Mebu. Mali Mebu. Nah, butuh apa? Agility apa? Kecerdasan. Saudara cerdas? Pasti cerdas ya. Kecermatan ya. Jadi karena saudara sudah dibekali selama 6 semester, 3 tahun pasti bisa. Jadi harus lincah ya. Butuh kemampuan kita untuk beradaptasi. Butuh kelincahan. Orang Pura ada di sini? Yang dari Pura? Sudah sering bermain di gelombang? Ya? Di atas perahu kan? Jadi itu butuh kelincahan. Jadi orang Pura itu mereka paling lincah karena sering di gelombang kan? Naik perahu, sili-sili. Jadi kalau saudara ke Pura dan itu juragangnya orang Pura, tidurnya nyenyak saja. Tapi kalau juragangnya orang Abui, jangan tidur. Itu saudara yakin akan sampai. Baik, saya kira itu dulu Pak Helmi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Dokter untuk materi pertamanya. Teman-teman masih semangat kok? Oke baik. Mungkin sebelum itu tadi saya juga agak lupa sedikit untuk memperkenalkan pemateri kita. Nah, karena di sini ada teman-teman bahasa Inggris juga, nama panjang. Pak Dokter saya Pak acara ini minta maaf karena memang saya harus perkenalkan beliau. Jadi pemateri ini mantan rektor pertama, mantan rektor setelah beliau sebelum beliau jadi rektor itu beliau dosen di Universitas Kristen Artawacana. Saya, Ibu Christine, Ibu Helen ini mantan mahasiswa. Jadi beliau mantan dosen. Ibu Alojaha. Ya, jadi setelah beliau selesai S2 di UNY Universitas Negeri Yogyakarta, saya bimbingan pertamanya langsung dengan beliau. Jadi memang saya pernah jadi mahasiswa semester S1 seperti teman, saya cukup stres dapat beliau. Tapi selesai ujian itu tidak ada koreksi satu juga. Amin. Hanya dilihat saja pembimbing satunya siapa, Bapak Edi langsung ditutup dan saya dapat nilai A waktu itu. Proses bersama beliau, minta maaf Bapak, saya cukup stres waktu itu. Antar ke statistik deskriptif untuk menghitung persennya itu. Tapi prosesnya itu adalah proses untuk bagaimana memantapkan diri kita, dan setelah saya tahu itu di akhir selesai ujian skripsi. Luar biasa. Kemudian setelah beliau jadi rektor di Untrip, beliau lanjut lagi ambil S3 doktor. Sama-sama kami tes S2 bersama Ibu Christine dengan beliau di Jogja, tapi Ibu Christine dengan Bapak Dokter temu saya yang tidak di Jogja. Mungkin berkat saya ada di Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya lanjutnya di Universitas Negeri Jakarta dan Ibu Christine S2 sama-sama dengan UNY. Lalu beliau ini juga lulusan S3 tercepat dan cum laude. Tercepat dan nilai tertinggi dari teman-teman mahasiswa program doktoral. Dan baru kali ini kami juga mengikuti ujian doktoralnya dari Untrip, dari aula di tempatnya karena masa pandemi. Jadi itu singkat cerita, beliau adalah dosen tetap Untrip, home base-nya ada di FK Program Studi Pendidikan Teologi. Jadi kami yang ada ini mantan mahasiswa, ini mantan dosen kami, tapi kami sekarang sudah sama-sama dosen. Begitu. Ya. Jadi ini motivasi untuk teman-teman
Tuhan sudah atur semua. Satu ketiga teman-teman juga ada di sini pada posisi yang sama seperti kami. Intinya itu ada pada diri kita. Ya baik. Jadi mungkin hanya itu saja sedikit perkenalan, lalu materi tadi itu sudah teman-teman ikuti semua. Nah, saya berikan nanti ini saya lihat ini minta maaf. Ini terkesan teman-teman di depan ini bahasa Inggris semua, lalu di belakang sana itu Legend. iya, legend. Makanya saya tadi pemateri bilang biasa di belakang itu legend. Nah, ini berarti teman-teman dari agama ini legend semua ya. Sudah harus berbaur karena nanti teman-teman akan diajak untuk ada di satu sekolah. Jadi sebentar materi kedua saya tetap moderator, saya tidak lihat kondisi seperti itu lagi. Jadi saya kasih babak pertama itu mungkin 5 orang penanya. 5 orang penanya ada kemungkinan babak kedua, tapi kalau babak pertama ini tidak sampai 5 orang, maka dengan sendirinya babak kedua itu tidak. Oke baik, silakan saya berikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa kalau ada pertanyaan. Ya, legend satu di belakang. Ocha. Ada lagi? Ya, yang di ujung. Jadi ujung-ujung ini John dengan Ocha. Jadi dua-dua biasa di kelas juga begitu. Kalau satu bicara, yang satu harus bicara dulu. Ada lagi? Oke baik, mungkin untuk sementara itu saja. Berarti babak pertama itu kan bukan 5 orang, tapi tidak ada. Ya, dan sebenarnya babak kedua tidak ada. Nanti setelah pemateri menjawab kedua pertanyaan, yang masih mempersiapkan pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih. Mungkin ada dua orang penanya. Yang di belakang, Ocha dulu. Profesionalisme guru pada masa pandemi dan sebelum pandemi itu berbeda. Jika ada perbedaannya, perbedaan apa yang mendasari etika dan profesionalisme guru pada masa pandemi dan sebelum pandemi? Lalu, apakah ini juga akan mempengaruhi kinerja guru? Oke baik, terima kasih Ocha. Ya, yang kedua, John. Dan mengajarkan kepada kita dasar dan tadi juga dijelaskan bahwa kita dan kita dasar itu berbeda banyak perbedaan, maka perlu dijelaskan perbedaan antara bekal dan yang kedua Bekal dan bekal dasar.
Oke, baik, terima kasih untuk penyanyi dari teman-teman program studi pendidikan teologi bahasa Inggris belum ada suara. Begitu. Jadi yang pertama itu dari ucap Bapak Kande, apakah ada perbedaan etika dan profesionalisme sebelum pandemi dan sesudah pandemi, dan jika itu ada, maka apa saja yang membedakan itu? Lalu yang berikut dari John itu, apakah beberapa bulan atau beberapa minggu setelah mereka praktek, misalnya mahasiswa dirumahkan, apakah guru teman-teman PPN dirumahkan juga, apakah belajar online? Lalu lalu apa perbedaan pekan dasar dan pekan? Oke, baik, mungkin Bapak saya. Terima kasih saudara Ocha dan John. Pertanyaannya sangat berkualitas ya. Karena bertanya itu lebih sulit dari menjawab kan. Dari saudara Ocha, apakah ada perbedaan etika dan profesionalisme guru di masa sebelum pandemi dan di masa pandemi? Jadi etika dan profesionalisme guru itu sudah standar ya, baik dari segi prinsip-prinsip dalam ilmu kependidikan, profesi kependidikan, maupun dari segi peraturan-peraturan pemerintah, itu sudah standar. Nah, yang membedakannya itu diterapkan pada masa sebelum pandemi dan pada masa pandemik atau post pandemik. Jadi ada satu masa lagi setelah pandemik. Kita belum sampai di post pandemik atau setelah pandemik karena pandemiknya belum pas, belum lewat ya, belum pasca, masih masa pandemik. Kalau di masa sebelum pandemi itu penerapan etika dan profesionalisme guru itu berlangsung dalam situasi yang normal. Misalnya sekolah sebagai konteks di mana etika hendak diterapkan, itu akan menerapkan peraturan-peraturan yang tidak ada hubungan dengan faktor COVID. Misalnya dari segi jam belajar, dari segi standar isi atau beban pelajaran, kemudian dari segi standar kompetensi lulusan. Nah, di masa pandemi, di masa sebelum pandemi, 3 faktor ini itu biasa-biasa saja. Jadi tidak mengalami perubahan. Tapi di masa pandemi, standar isi itu mengalami perubahan, jam belajar pun mengalami perubahan, dan standar kompetensi lulusan juga mengalami perubahan. Jadi standarnya itu diturunkan. Standar isi itu sekarang sudah menggunakan kurikulum darurat. Nah, itu kan sudah beda. Jadi menerapkan kurikulum darurat di masa pandemi dengan kurikulum nasional atau kurikulum di masa normal itu situasinya sangat berbeda. Sehingga membutuhkan kemampuan adaptasi dari semua warga sekolah, termasuk saudara sebagai mahasiswa PPL. Nah, oleh karena itu penerapan etika pun demikian. Jadi etika juga dibatasi pada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Etika dan profesionalisme guru pun dibatasi pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bahkan dengan adanya perubahan metode belajar atau metode pembelajaran. Jadi sebentar-sebentar di sekolah belajar tatap muka, tapi sebentar PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini juga mempengaruhi penerapan etika. Katakanlah dari segi bagaimana saudara bisa memelihara hubungan dengan siswa. Kalau tanpa ada tatap muka tentu itu menjadi kesulitan tersendiri. Bisa menggunakan media online, akan tetapi juga itu masih sangat terbatas, gitu ya.
Jadi itu perbedaannya begitu. Jadi perbedaannya itu dari segi konteksnya. Kalau di masa pandemi kita mesti beradaptasi dengan situasi pandemik, sedangkan sebelum pandemik itu faktor-faktor yang berkaitan dengan dampak dari pandemik itu tidak ikut dipertimbangkan. Saya kira termasuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan, lalu tahu etika bersin dan batuk, jaga jarak itu juga satu etika sebenarnya, etika baru. Jadi etika itu kan mengatur hal-hal yang menjadi kebiasaan. Ya. Jadi kalau saudara tidak menggunakan masker juga dianggap dari segi etika situasional itu saudara tidak beretika. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita menerapkan etika di masa COVID. Hari ini, supaya saudara tahu bahwa persoalan yang manusia hadapi terkait COVID ini bukan saja kesehatan fisik, tapi sudah berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi aspek kecemasan, stres, gelisah ya, tidak stabil emosi, suka marah, putus asa. Jadi ketidakmenentuan, jadi suasana psikologis ini membuat orang dalam satu kondisi yang tidak stabil. Jadi aspek mental dia sedang mengalami masa-masa ujian, gitu ya. Jadi Anda harus stabil ya. Jadi tidak boleh sering cemas atau khawatir dengan ini situasi. Mungkin kita sehat secara fisik, tapi dari segi mental. Dan ini kalau tidak dijaga secara baik, manusia akan jatuh pada apa yang disebut mental disorder. Jadi gangguan mental ya, secara akut ini berbahaya. Kalau itu terjadi, maka dia bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan yang secara etika dan aturan itu bisa bertentangan. Itu ada seperti itu. Bisa ya, Ocha? Pasti mempengaruhi kinerja guru, terusnya dari segi jam kerja. Jadi produktivitas guru itu bisa akan berkurang, tapi dia sedikit berkurang, walaupun ada, lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jadi saya perlu sampaikan kepada saudara bahwa tahun ini fokus kita itu adalah bagaimana bertahan. Jadi bertahan ya. Jadi kita bukan sedang progres atau sedang melesat, tidak ya, tapi ini sedang bertahan. Kita sehat, kita tidak cepat emosi, tidak melakukan banyak penyimpangan, itu sudah syukur, kita syukur. Bisa makan hari ini, bisa berpakaian hari ini, tinggal di tempat yang aman, itu sudah kita syukur. Jadi 2020 itu adalah soal bertahan. Saudara bisa bertahan sampai 2-3 bulan ke depan, ikut PPL. Begitupun saudara-saudara ikut PPL. Ini soal bertahan. Bahwa nanti saudara pintar, saudara profesional itu step by step. Setelah PPL nanti ada lagi tahapan berikut setelah jadi guru. Jadi sekarang ini di masa COVID itu bagaimana bisa bertahan. Jangan boros ya ke sekolah karena Anda baru dapat uang dari orang tua barangkali, lalu mau belanja apa saja. Harus irit. Kalau kita bisa makan hari ini, itu puji Tuhan, syukur ya. Jadi karena ada orang yang hari ini bukan dia harus berhemat, tapi apalagi yang mau dia hemat, karena yang dihemat tidak ada lagi. Jadi kalau kita bisa makan, bisa pakai hari ini, itu kita syukuri. Kemudian saudara John, aspek-aspek etika, ya. Oh ya, bekal dan bekal dasar. Jadi bekal itu semua yang kita butuhkan untuk hidup. Apa yang saudara butuhkan untuk hidup?
Makan, apa lagi? Minum, apa lagi? Pakaian, apa lagi? Bertinggal, apa lagi? Uang, apa lagi? Semangat, ya? Komitmen, motivasi, pengetahuan, skill, apa lagi? Kemampuan berjejaring atau berelasi, berkomunikasi orang lain. Nah, dari semua itu, sekolah tidak bisa menyiapkan semua bagi saudara. Sekolah itu hanya memberi bekal dasar. Bekal dasar itu bukan sekolah kasih makan, kasih pakaian, terus kasih tempat tinggal, bukan. Tapi sekolah kasih inti-inti pengetahuan. Inti-inti semangat. Inti-inti motivasi. Inti-inti visi dalam hidup. Inti-inti bagaimana belajar berjejaring, berkomunikasi, berkawan dengan orang lain. Jadi yang pokok-pokok saja. Bisa ya John ya? Jadi yang inti-inti. Selanjutnya saudara akan belajar sendiri ketika sudah jadi sarjana. Jadi apa yang tadi misalnya Pak Helmi sampaikan, beliau begitu tamat bukan berhenti belajar, masih terus belajar. Belajar di masyarakat, belajar di gereja, belajar di keluarga, belajar S2 lagi, belajar di kampus lagi. Karena sekolah hanya memberi bekal dasar. Bisa ya John? Jadi yang dasar itu yang pokok-pokoknya saja, yang inti-inti saja. Jadi tidak semua hal. Jadi kalau saudara hari ini belum punya sepeda motor, jangan saudara persilakan untrip atau persilakan guru SMA. Kok bilang kasih bekal dasar, saya butuh motor, kok tidak dapat gitu ya. Pengetahuan yang sudah saudara peroleh itu yang dipakai untuk membuat hidup saudara itu lebih survive. Ya, hidup lebih hidup supaya Anda bisa sejahtera, bisa beli motor, ya, bisa berpakaian yang baik, bisa tinggal di tempat yang baik. Seperti itu ya. Kemudian di masa pandemi ini, ya, andai kata kalau sekolah merumahkan siswa, apakah guru PPL atau mahasiswa PPL juga dirumahkan. Nah, jadi Anda ikut saja. Kalau sekolahnya itu masih tatap muka, saudara tatap muka. Tapi kalau merumahkan siswa, Anda juga harus merumahkan diri. Tapi jangan saudara merumahkan diri di rumah siswa. Itu kan dilarang kan? Ya John ya? Saudara juga akan dirumahkan, tetapi akan diatur. Misalnya Anda menyiapkan LKS. Apa itu LKS? Lembaran kerja. Nah, dikasih siswa 1 minggu diisi, nanti dikumpulkan. Jadi bisa foto atau nanti dibawa datang ke sekolah atau ibunya yang jemput ambil, atau 2 minggu baru dijemput. Tergantung kesepakatan atau peraturan yang dibuat di tingkat sekolah. Nah, Bapak kebetulan sedang mengelola satu sekolah di tingkat 1, TK dan PAUD, namanya Sekolah Multikultural Cermin. Itu di masa pandemi ini kami sudah 4 kali rapat dengan orang tua. Setiap ada perubahan zona di Kabupaten Alor, itu kami rapat. Ada yang rapatnya fisik, tatap muka, ada yang rapatnya online. Jadi kadang-kadang yang orang tua rapat online dan bicarakan bagaimana metode belajarnya. Jadi guru punya konsep begini, tapi orang tua mau seperti apa, kami ikut. Bahkan sistem shift pun, itu kami mendengarkan orang tua mau seperti apa. Misalnya guru-guru kelas 1, mereka mau supaya sistem shiftnya itu mengikuti shiftnya kelas 456. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seminggu masuk setiap hari, tetapi dibagi 2 shift. Ada shift pagi dan shift siang. Nah, orang tua kelas 1, mereka tidak mau izinkan anak-anaknya. Ya kita ikut. Karena begitu kelas 1 minggu hanya 3 kali sekolah. Yaitu Senin, Selasa, Rabu. Tapi tetap shift. Jadi 1 kelas masuk 2 shift.
pagi dan siang. Jadi 1, 2, 3 itu 3 hari dalam 1 minggu, sedangkan 4, 5, 6 itu 5 hari dalam 1 minggu. Itu contoh. Jadi aspirasi orang tua kita ikuti. Nah, saudara nanti ke sekolah dan pasti akan diputuskan hal-hal seperti itu. Nanti ikut saja. Tapi kalau saudara tidak mau ikut, maka saudara punya wawasan ke-covidan itu perlu di-upgrade lagi. Nah, tadi kan kita sudah belajar apa tadi? FUKA tadi kan? Nah, jadi FUKA itu membutuhkan adaptasi dari saudara. Jadi kemampuan adaptasi itu menjadi penting sekali. Jadi lincah dan adaptif. Lincah dan harus mampu menyesuaikan diri, gitu ya. Baik, saya kira itu tanggapan saya. Saya persilakan Pak Helmi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Jerry. Waktu kita tersisa 20 menit. Karena jadwal yang kami dapat itu pemateriannya sampai jam 12. Jadi apakah masih ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya. Silakan 1, 2, 3, Nona. Bukan adik atau kakak, Nona. Lalu ada lagi yang bagian kanan saya. Ini ilmu yang Bapak Dokter mau sampaikan di teman-teman. Saya kalau teman-teman saya rugi kalau teman-teman. Sering. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan Bapak. Ya, silakan. Mungkin Nona dulu. Saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan Bapak menyangkut lingkup kode etik guru. Pada poin kedua, lingkup hubungan guru dan orang tua siswa. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya saya sebagai seorang PPL, sebagai mahasiswa PPL dapat membangun hubungan yang baik kepada orang tua. Apakah saya bisa membangun hubungan tersebut dengan meminta nomor handphone dan lain sebagainya? Dan pertanyaannya lagi, apakah itu tidak melanggar kode etik guru? Terima kasih. Dan pertanyaan yang kedua, menyangkut dengan profesionalisme. 6 ciri orang profesional berdasarkan apa yang disampaikan Bapak tadi. 6 ciri orang profesional adalah mengetahui bidang yang digelutinya sedetail-detailnya. Yang ingin menjadi pertanyaan saya adalah, ketika saya mengajar, lalu ada pertanyaan yang diajukan oleh murid, dan saya memberikan jawaban, tetapi jawaban itu tidaklah benar ataukah kurang tepat. Nah, saya akan menyadari itu ketika saya sudah berada di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berdiri di depan kelas dan meminta maaf atau bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada yang masuk, boleh masuk. Perkenalkan saya. Susi ya? Iya, makasih. Ini dari masa pandemi COVID-19, siswa dapat belajar di rumah dan juga dapat belajar di sekolah saat pembagian shift. Nah, di sini jadi pertanyaannya, bagaimana kami mahasiswa PPL dapat menerapkan tindakan terhadap siswa-siswi untuk belajar di sekolah, untuk belajar di rumah dan juga belajar di sekolah saat pembagian shift. Terima kasih.
kasih Dona Lucy. Nah, yang ketiga, Saya ingin bertanya, memperkenalkan nama saya Sampai Faris Jimenez, orang di Desa Paroi. Saya ingin bertanya, apakah kurikulum darurat dan kurikulum nasional itu ada kesamaan atau tidak? Yang kedua, apakah proses belajar mengajar di masa COVID-19 juga mempengaruhi kualitas guru atau tidak? Yang ketiga, saya ingin bertanya tentang kualitas guru. Kualitas guru ada terdapat 3, yaitu tujuan, moralitas, dan tindakan. Apakah di masa COVID-19 dari seorang guru bisa mencapai tujuannya seperti menjamin pelaksanaan fungsi sekolah dan menjamin tatanan sekolah yang beradab? Apakah itu bisa dicatat? Terima kasih. oke baik, terima kasih Roy. Jadi ada 3 pertanyaan dan kurang lebih ada 7 pertanyaan. Yang pertama itu dari Noni, lingkungan cara untuk mahasiswa berkomunikasi dengan mahasiswa PPL. Oke. Lalu yang berikut jawaban yang kurang tepatnya misalnya diberikan itu. Lalu dari Rusi itu Bapak ada saya tulis lagi tidak ada tindakan apa yang tepat. Itu yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Rusi. Lalu dari Roy itu kurikulum darurat yang nasional. Lalu apakah masa pandemi ini berpengaruh terhadap kode etik atau tidak? Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Dari saudara Noni, hubungan guru dan orang tua siswa. Nah, guru yang dimaksudkan di sini guru PPL atau mahasiswa PPL ya. Kalau dari segi pengalaman ber-PPL, guru PPL atau mahasiswa PPL itu karena dia masih di bawah tanggung jawab seorang guru tetap di sekolah, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi secara eksternal atau keluar itu biasanya menjadi tanggung jawab guru pamong ya, atau guru tetap. Karena saudara dianggap belum mandiri. Jadi saudara hanya bisa bertanggung jawab dengan guru pamong. Sehingga tidak pernah terjadi ada komunikasi antara guru PPL atau mahasiswa PPL dengan orang tua siswa. Karena komunikasi dia keluar itu harus melalui guru pamong. Jadi dari pengalaman itu tidak ada. Tetapi kalau kita lihat dari segi keberadaannya, jadi guru, sekalipun saudara adalah mahasiswa PPL atau guru PPL, tapi karena saudara melaksanakan tugas guru, sebenarnya dari segi fungsi itu bisa terhubung. Jadi saudara juga bisa berhubungan dengan orang tua siswa, kalau itu dalam rangka untuk kepentingan anak. Jadi misalnya Anda berkomunikasi untuk mengingatkan orang tua agar harus memperhatikan anak dari segi misalnya kerajinannya, atau aspek-aspek tertentu dari segi perilaku pelajar yang dianggap dalam catatan guru itu masih kurang, itu bisa disampaikan. Nah, di sekolah itu juga ada disiapkan buku penghubung. Walaupun tidak semua sekolah, ada buku penghubung. Jadi guru bisa menuliskan apa yang menjadi capaian anak setiap hari di kelas, lalu meminta orang tua untuk bisa membaca catatan penilaian dari guru, dan orang tua membantu guru saat anak-anak di rumah untuk memperbaikinya.
atau melengkapi apa yang menjadi kekurangan anak-anak. Nah, kalau polanya seperti itu sudah terjadi. Jadi, antara mahasiswa PPL sekalipun bisa ada hubungan atau komunikasi dengan orang tua, walaupun tidak langsung. Jadi lewat buku. Saya contohkan misalnya di sekolah yang kami kelola itu polanya seperti itu. Jadi setiap hari selalu saja ada catatan dari guru, jadi guru yang mengasuh anak yang bersangkutan tentang anak itu dan harus dibaca oleh orang tua. Lalu apa yang sudah diperbaiki itu juga perlu disampaikan oleh orang tua kepada guru melalui buku penghubung itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang profesionalisme. Ya. Guru itu sebenarnya orang yang profesional. Karena setiap hari dia menggeluti atau menekuni bidang. Walaupun profesionalisme atau profesionalitas itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kualitasnya itu atau takarannya itu juga bervariasi, gitu ya. Jadi semakin lama pengalaman seorang guru bekerja, itu akan menjamin profesionalisme dia semakin baik. Atau semakin sedikit atau semakin kurang pengalamannya, tentu tingkat profesionalisme juga masih kurang, gitu ya. Atau semakin banyak latihan akan semakin tinggi juga profesionalisme guru. Kalau saudara satu saat misalnya salah menjawab pertanyaan siswa, lalu setelah saudara pulang melihat referensi yang terpercaya, ternyata jawaban saudara itu salah. Jadi gini, prinsipnya begini, guru itu bisa salah, tetapi jangan menipu. Jadi begitu pula dosen. Dosen bisa salah, tetapi tidak boleh menipu. Artinya kalau kemarin Anda salah, maka Anda harus segera menyadari kesalahan itu dan memperbaiki di pertemuan berikut. Nah, tapi kalau saudara tidak memperbaiki kesalahan itu, justru saudara sudah menipu siswa. Karena Anda membiarkan kesalahan itu akan diteruskan oleh siswa. Jadi karena guru manusia bisa salah, tetapi tidak boleh menipu. Jadi kalau salah, harus ada kesediaan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi memperbaiki kesalahan atau koreksi kesalahan itu hal yang lumrah. Jadi tidak menurunkan wibawa seorang guru atau wibawa seorang pendidik, gitu ya. Apalagi sekarang sumber-sumber belajar ini sudah sangat bervariasi dan sudah cukup terbuka. Jadi siswa pun bisa mengakses, ya. Nah, seperti tadi saya suruh Anda cari Foucault itu. Ternyata kalau saudara diarahkan cari bisa ketemu juga kan? Sama, jadi informasinya sama seperti yang saya miliki. Nah, ada persoalan psikologis yang sering dihadapi oleh guru pemula, termasuk saudara-saudara calon guru. Karena tidak ingin wibawa saudara atau kelemahan saudara itu diketahui oleh siswa atau anak didik, itu jadi permasalahan di situ. Jadi karena alasan-alasan itu kita bisa membiarkan kesalahan itu berlanjut atau kita bisa juga menipu. Nah, tapi kalau Anda tidak bisa menemukan jawaban yang benar di kelas, Anda bisa mengakalinya begini. Jadi bisa diakali juga, tapi jangan membohongi dia, kan? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Sebelum Ibu jawab, Ibu minta 2-3 orang kasih pendapat duluan. Masa ini saja kamu tidak bisa? 1, 2, 3 sambil kamu pikir, kan? Atau cari di situ. Cari di Google situ. Sumber yang terpercaya. Sambil mereka jawab, sama lagi. Matius sudah belum? Lydia sudah belum? Sudah semua?
maka Anda sudah bertanggung jawab atau? Nah, sekarang Ibu kasih kesimpulan saja. Jadi itu juga satu strategi. Jadi itu caranya bagus ya. Dan itu mendidik. Tentu tujuannya baik juga. Jadi bisa minta siswa yang bagus-bagus, ini Halimah, lu duluan karena lu yang sering ngomong. Kasih pendapat. Jangan satu kata saja ya. Kalau bisa panjang-panjang. Karena bagus bicara. Ya, ini guyon saja ya, tapi bisa dikasih kesempatan dulu ke anak-anak sambil kita mencari referensinya, lalu kita menjawab. Atau pada saat itu jaringan lagi off, ini pertanyaan yang bagus dan Ibu kasih ini kamu sebagai PR. Jadi sudah jadikan sebagai pekerjaan rumah. Kalau Ibu jawab sekarang, maka kamu tidak akan belajar lagi. Betul tidak? Betul. Nah, ini PR. Tapi Ibu tambah satu lagi, jadi 2 nomor jadi PR. Sudah, mereka jadikan PR. Jadi harus punya 1001 macam akal untuk membuat pembelajaran itu tidak menjenuhkan. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyerang pribadi atau menyinggung pribadi, itu harus ditegur ya. Jadi siswa diberitahu pertanyaan tidak boleh menyerang pribadi atau menyinggung pribadi, atau suku atau agama atau ras dan seterusnya. Jadi harus gunakan banyak akal. Jadi bisa menggunakan cara yang tadi itu, atau bisa jadikan itu sebagai PR, atau cara-cara yang mungkin Anda bisa lebih kreatif dari kami kan, karena manusia semua kan dikasih potensi untuk kreatif. Saya pernah hadir sebagai narasumber di satu forum di Kupang bersama seorang narasumber yang lain, dia senior. Tapi pokok yang dia bahas itu bukan bidangnya. Jadi pokoknya itu tentang pendidikan, tapi dia sosiologi agama. Jadi ketika peserta ini kan persekolah kan, orang-orang pendidikan semua. Jadi kalau teknis pendidikan, Bapak ini kurang menguasai. Jadi begitu selesai mereka bertanya, dia bilang baik. Sebelum saya menjawab, mungkin Pak Edi duluan menjawab. Saya dalam hati ini pasti Bapak tidak tahu. Jadi mereka tanya, apa beda PAUD dan TK? Nah, bedanya apa? Ya, bukan kepanjangannya, tapi dia punya pengertiannya, dia punya hakikatnya. Itu bedanya apa? Nah, orang ini kita tahu kan? Nah, dia bilang Pak Edi yang bertanya saja, Pak Edi yang menjawab. Jadi waktu saya jawab dalam hati, wah, ini bos ini tidak tahu, persilakan saya. Karena sesi saya nanti kedua nih. Jadi PAUD itu jenjangnya, jenjang pendidikannya. Sedangkan TK itu satuannya, satuan pendidikannya. Sudah bisa paham? Jadi PAUD itu kan dia jenjang paling bawah, jenjang di atasnya ada SD, di atas SD ada SMP, di atas SMP ada. Nah, sedangkan TK itu satuannya. Jadi lembaga satuannya, satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD disebut TK, begitu ya. Bisa dibedakan? Ya. Jadi itu cara-cara mengakali kekurangan kita begitu. Kemudian dari Lucia, ya pembagian shift. Ini secara teknis akan diatur oleh masing-masing satuan pendidikan atau masing-masing sekolah. Saudara tinggal beradaptasi. Biasanya mahasiswa PPL tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dia hanya melaksanakan saja keputusan-keputusan sekolah, gitu ya.
Jadi kalau saudara disuruh shift siang, datang siang. Disuruh shift pagi, pagi. Atau disuruh harus home visit, saudara harus home visit ya. Tapi jangan lama-lama. Jadi paling lama 15 menit, 20 menit, terus berpindah lagi seperti itu. Tapi kalau disuruh di rumah saja, pakai online, ya pakai online ya. Jadi baik tatap muka, metode tatap muka atau PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi kedua-duanya, itu adalah pengalaman yang akan menolong saudara di masa PPL. Jadi jangan dianggap kita hanya PPL ini setengah PPL. Jangan ya. Karena sudah punya wawasan ke-COVID-an. Atau sudah punya wawasan tentang FUKA tadi ya. Jadi harus bisa lincah dan beradaptasi. Bisa ya saudara Lucia? Kemudian Simenes ya. Beda kurikulum darurat dengan kurikulum kurikulum COVID atau kurikulum darurat dan kurikulum nasional atau kurikulum di masa normal. Itu kandungannya kurikulum darurat lebih ringkas, lebih sedikit. Karena ada pengurangan di jam belajar. Jadi dari 4 jam ke 2 jam. Dari 7 jam ke 3,5 jam. Gitu ya, 8 jam ke 4 jam. Itu yang sekarang terjadi di lapangan. Sehingga apa yang dipelajari pun itu mengalami reduksi. Gitu ya. Reduce, jadi dikurangi ya. Etika apa ya? Oh ya, dipengaruhi oleh COVID ya. Pasti. Karena itu kenapa temanya tadi saya reformulasi etika dan profesionalisme di masa pandemi. Supaya Anda juga bisa beradaptasi dengan situasi pandemik hari ini. Dalam hal menggunakan masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, membawa hand sanitizer, etika batuk dan bersin itu soal etis ya, etis praktis namanya. Jadi etis praktis itu juga sudah harus berubah. Menerapkan protokol. Ada etis praktis, tapi ada etis profesi. Nah, etis profesi yang tadi 9 itu. Sedangkan etis praktis, nah ini soal masker dan seterusnya, gitu ya. Tapi 9 etika itu tidak berubah. Itu sudah merupakan konsensus nasional atau kesepakatan nasional para guru se-Indonesia. Jadi di masa COVID atau post-COVID atau pra-COVID, 9 kode etik guru itu tetap berlaku. Jadi tidak diutak-atik ya. Itu sama dengan kitab suci etika guru Indonesia gitu ya. Lalu guru bisa capai tujuan etika ya. Itu ya tadi pertanyaan. Simenes ya. Pak Simenes bisa mencapai tujuan etika itu ya. Tujuan kode etik. Bagaimana? Iya, di masa pandemi. Iya. Jadi sebenarnya pencapaian tujuan etika ya, atau kode etik yang mengatur perilaku guru, itu pertama-tama dalam rangka untuk menjaga tatanan sekolah ini bisa berlangsung baik. Jadi sekolah itu kan ada dalam satu tatanan ya. Jadi satu keadaan yang beraturan. Masuk jam berapa, belajar jam berapa, istirahat jam berapa, dan pulang jam berapa. Tapi di masa COVID ini
itu kebanyakan tidak ada jam istirahat. Karena jam belajarnya sudah dikurangi, belajar 1 shift, pelajaran berikut 2 shift, langsung pulang. Jadi tidak pakai istirahat. Walaupun di sekolah-sekolah tertentu barangkali, sejak SMA barangkali ada jam istirahatnya, tapi secara umum itu tidak ada jam istirahat. Itu kan tujuan yang pertama. Yang kedua, menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi sekolah yang 3. Jadi tujuan itu dipastikan tetap tercapai walaupun di masa pandemik sekalipun. Karena itu kegiatan PPL kita ini harus juga berbasis pada pencegahan COVID-19. Jadi kita mencegah dalam perilaku-perilaku atau diwujudkan dalam perilaku etis praktis kita tadi. Jadi pakai masker, bawa hand sanitizer, duduk jaga jarak, itu etis praktis di masa COVID-19. Tapi dari segi etis profesi itu untuk mengatur perilaku kita sebagai guru. Jadi hubungan kita dengan siswa, sesama guru, dengan orang tua siswa, dengan pimpinan sekolah, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan seterusnya. Jadi begitu Anda melaksanakan tugas-tugas keprofesian, membantu guru pamong atau membantu sekolah, sebenarnya tujuan dari etika guru itu sudah tercapai. Jadi tidak harus menunggu sampai saudara PPL selesai baru tujuannya tercapai. Tapi tujuan bisa tercapai dengan saudara melaksanakan kode etik guru. Harus banyak bertanya kepada guru pamong, tapi jangan terus-terus bertanya ya. Nanti Anda dianggap tidak mandiri dan tidak kreatif. Bertanya apa yang memang benar-benar saudara tidak tahu. Selanjutnya saudara bisa mengembangkan sendiri. Tentu dengan memperhatikan rambu-rambu. Misalnya format rencana pembelajaran semester atau rencana pembelajaran sekolah. Itu seperti apa? Format silabusnya seperti apa? Format bahan ajarnya seperti apa? Itu bisa minta dari guru pamong dan biasanya dikasih. Diketik atau tulis tangan itu mesti ditanya. Nanti Ibu Christine akan membantu untuk secara teknis menjelaskan itu. Saya kira itu kami berharap untuk Anda semua bisa ber-PPL dengan baik dan harus mengakrabi situasi pandemik hari ini sehingga selesai PPL Anda juga kembali dengan sehat dan selamat dan bisa fokus pada tahapan belajar selanjutnya. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Saya menyampaikan terima kasih dan kembalikan mic ini kepada Pak Eng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.